ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ciri takabur itu dua, batorul haq wa gomtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Iblis ini mendustakan kebenaran dari Allah bahwa memang Allah menciptakan Nabi Adam adalah kehendak Allah, mendustakan perintah Allah dan menganggap remeh yang lain yaitu Adam. Nah, hadirin sekalian, banyak tingkatan kesombongan, tapi cirinya dua ini saja. Apa saja yang bisa membuat orang sombong dari duniawi ini, dari materi, misalkan rupa, bentuk tubuh. Ada yang bentuk tubuhnya atletis, lihat yang kurus-kurus teh, alah, iya mah krempeng pisan, sekali tepak rontok, sombong. Ada yang meremehkan orang karena dia punya badan tinggi, tegap, atletis. Jadi lihat yang lain-lain meremehkan, hati-hati. Mudah bagi Allah merontokkan tubuh ini. Tinggal dikasih penyakit saja. Walaupun otot kawat balung besi leher beton, kasih bakteri, diare, pasti di WC. Ya. Ada yang karena kecantikan, ketampanan, dia lihat gaulnya hanya mau dengan yang cakep-cakep saja. Lihat yang kurang cakep teh seperti meremehkan. Ada juga dengan kekayaan. Jadi kalau orang yang sombong tuh biasanya dia gaulnya hanya mau dengan yang dianggap selevel. Yang kaya, yang miskin-miskin seakan-akan tidak level dan mengganggu. Tidak mau dia, takut ke bawah miskin. Juga cirinya nanti pada waktu undangan, yang diundang tuh yang kaya-kaya saja. Karena ngarap-ngarap amplopnya besar. Tapi yang tidak kira-kira tidak kaya tidak mau, termasuk memenuhi undangan. Ada yang tidak mau datang ke yang sederhana undangannya. Ada kekayaan bisa membuat sombong. Pertama, bentuk fisik itu bisa sombong. Bukan tidak boleh cakep, karena ini fisik kita kan ciptaan Allah, tapi meremehkan yang lain itu yang jadi masalah. Kemudian kekayaan, apalagi harta, benda, jabatan, itu juga bisa sombong tuh jabatan. Padahal ujungnya pensiun lah. Dan kalau sudah pensiun, sudah susah lagi sombongnya. Orang kalau punya jabatan harus tahu dalam Islam itu pemimpin itu sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu justru yang melayani kaumnya. Bukan menjadi orang yang dilulukan, dilayani semua rakyatnya. Pemimpin dalam Islam itu adalah justru yang berkhidmat kepada rakyat. Tidak boleh meremehkan. Padahal mana yang penting, atasan atau bawahan? Jawab hadirin. Bagaimana kalau tidak pakai atasan? Masuk angin? Bukan itu hadirin. Kalau tidak ada atasannya bingung. Kalau tidak ada bawahannya ditangkap hadirin ya. Hadirin sekalian penting. Ini di masjid ini bersih tidak? Bersih penting tidak? Berarti petugas kebersihan orang penting dong. Berarti kita harus hormat. Kalau datang ke Darut Tauhid hanya menghormati pimpinannya, tidak juga menghargai petugas kebersihan, tuh tidak benar, sombong tuh. Padahal ini masjid dihormati diantaranya karena bersih. Bersih itu penting, berarti petugas kebersihan penting, berarti orang penting. Harusnya menghormati cleaning service sama dengan menghormati saya juga.
Jangan hanya atasan-atasan, pimpinan-pimpinan yang dihormati. Masjid ini aman penting tidak? Berarti petugas keamanan penting dong. Berarti petugas keamanan orang penting. Makanya ketemu security itu sama harusnya hormat. Nah, kalau orang yang menjilat itu biasanya hanya menghormati yang dia anggap tinggi jabatannya. Tak boleh begitu hadirin. Kita tidak bisa tanpa orang lain. Nyukur saja coba sendirian, Pak. Pasti lucu hasilnya. Ya, Masya Allah. Ini saya duduk begini saja jasa berapa banyak ini. Penjahit yang nyiapkan ini, Hamim yang nyiapkan sound system. Wah, begitu banyak yang membuat pelaksanaan ini terjadi. Jadinya harusnya semua mendapat penghormatan. Ada lagi yang bisa membuat sombong, yaitu dalam bentuk yang lebih halus, tidak penampakan lahiriah, yaitu ilmu, pengalaman, wawasan, itu bisa bikin sombong hadirin. Kalau tidak hati-hati, gelar makin panjang, penyakitnya juga makin panjang. Oh, saudara cuma lulusan SD ya? Loh, kenapa lulusan SD? Tidak ada masalah kalau memang garis hidupnya sekolahnya SD, tapi pengalamannya bisa lebih banyak. Pengalaman dihina, pengalaman diremehkan, pengalaman nyari kerja nggak diterima, misal pengalaman ditolak cinta, dan itu bisa membuat makin kuat keyakinan ke Allah. Orang yang pengalamannya direndahkan, dia lebih tough dalam hidup ini dibanding dengan orang yang pengalamannya cuma dipuji terus. Orang yang biasa dipuji mudah sakit hati. Orang yang sudah biasa diremehkan mah tahan. Nah, hadirin sekalian, ilmu hati-hati nih yang kuliah S3, S2, S3, itu jangan sampai meremehkan.